Baik, perhatikan anak-anak semuanya. Apakah hari ini kita sudah siap belajar? Oke, baik. Kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, silakan satu orang untuk pimpin berdoa. Kepada Ilham diusahakan untuk pimpin berdoa. Baik, terima kasih kepada Ilham. Sebelum kita masuk ke pembahasan, adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu gaya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak Guru ingin bertanya kepada kalian, apakah jika kita menarik benda, apakah benda tersebut akan bergerak? Iya. Itu disebut apa? Oke. Baik. Oke, selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama anak-anak dapat mengidentifikasikan beragam gaya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua anak-anak dapat memanfaatkan gaya untuk membantu aktivitas sehari-hari. Baik anak-anak, adapun pengertian gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak, berhenti, berubah arah, atau berubah bentuk. Gaya terjadi karena adanya interaksi antara dua benda, misalnya tangan dengan meja saat mendorong. Gaya tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi dapat diketahui dari segi pengaruh pada benda. Selain itu, gaya memiliki arah dan dapat menimbulkan perubahan yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari. Gaya sangat penting karena membantu manusia melakukan berbagai aktivitas seperti mendorong kursi, menarik meja, mengangkat galon, dan memindahkan benda lainnya. Adapun berbagai macam ragam gaya, yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot, yang kedua gaya magnet, gaya gravitasi, gaya geser, dan gaya pegas atau elastis. Baik, kita akan membahas satu-satu. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan untuk melakukan kegiatan seperti mendorong, menarik, atau mengangkat benda. Gaya ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu pekerjaan menjadi lebih mudah, contohnya mendorong meja, menarik pintu, mengangkat tas, dan menendang bola. Dan yang kedua, gaya magnet. Gaya magnet berasal dari magnet yang dapat menarik benda-benda tertentu, terutama yang terbuat dari logam seperti besi atau baja. Gaya ini dapat bekerja tanpa harus bersentuhan langsung karena magnet bisa menarik benda dari jarak dekat. Contohnya, magnet dapat menarik paku, jarum, atau menempel di pintu kulkas. Jadi, gaya magnet ini digunakan untuk menarik benda-benda tertentu dengan mudah. Oke, selanjutnya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan semua benda jatuh ke bawah. Gaya ini selalu bekerja pada semua benda ditemukan. Misalnya buah jatuh di atas, buah yang jatuh dari pohonnya, atau bola yang jatuh ke tanah. Yang keempat, gaya geser. Gaya geser terjadi ketika dua permukaan benda saling menggeserkan. Gaya ini dapat memperlambat atau menghentikan gerakan benda. Contohnya sepeda berhenti saat direm, dan kita terpeleset saat berjalan, dan tidak terpeleset saat berjalan di lantai kasar. Gaya pegas atau gaya terakhir tadi. Gaya pegas adalah gaya yang berasal dari benda elastis
yaitu benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah ditarik atau ditekan. Contohnya seperti gelang karet yang ditarik dan pedas pada pulpen. Baik, anak-anak, ada pun manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu manusia melakukan berbagai kegiatan yang lebih mudah. Dengan adanya gaya, manusia dapat menggerakkan, memindahkan, dan menggunakan benda sesuai kebutuhan. Gaya juga memungkinkan benda yang diam menjadi bergerak. Benda yang dapat bergerak dapat berhenti, serta dapat mengubah arah gerak benda. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya ini digunakan saat mendorong meja, menarik pintu, mengangkat tas, atau mengerek sepeda. Dengan adanya gaya, pekerjaan manusia menjadi lebih ringan dan mudah dilakukan. Oleh karena itu, gaya sangat berperan penting dalam aktivitas kita sehari-hari. Baik, sebelum itu Bapak minta untuk anak-anak untuk menyimak video ini karena akan Bapak kasih tugas atau kerja kelompok. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara belajar, kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 4 bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada benda. Beberapa pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan perubahan arah benda. Yang keempat, gaya dapat membuat pergerakan benda menjadi lebih cepat. Dan yang kelima, gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Sobat-sobat belajar, jenis-jenis gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan manusia atau hewan dengan menggunakan otot-otot pada tubuh mereka. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Sobat-sobat belajar, yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, luas bidang. Semakin luas ruang permukaan sentuh, maka semakin besar juga gaya geseknya. Yang kedua, tingkat kekasaran permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar dan sebaliknya. Yang ketiga, berat benda. Semakin berat sebuah benda, maka gaya gesek akan semakin besar. Contoh gaya gesek yang menguntungkan pada kehidupan sehari-hari antara lain rem dan cakram, gergaji dan kayu, penghapus dan tulisan. Sobat-sobat belajar, jenis gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh gaya tarik magnet. Gaya magnet bisa menggerakkan benda yang terbuat dari besi dan baja. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutubnya tidak sama ditekankan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sedangkan jika kutub yang sama ditekankan, maka akan terjadi tolak-menolak. Sifat yang kedua, magnet hanya dapat menarik benda logam besi, baja, nikel, dan kobalt.
ketiga, gaya magnet dapat menembus benda tertentu tergantung ketebalan benda tersebut. Yang keempat, bagian ujung magnet memiliki daya yang lebih kuat dibandingkan bagian lainnya. Jenis magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet alami ditemukan untuk magnesia di zaman dahulu, biasanya berupa batu-batuan. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Bentuknya antara lain magnet ladang, magnet jarum, magnet bata, dan magnet silinder. Contoh manfaatan gaya magnet antara lain speaker, pintu kulkas, ujung obeng, dan lain sebagainya. Jenis gaya yang keempat adalah gaya bekas. Gaya bekas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Pemanfaatan gaya bekas antara lain shockbreaker, spring bed, trampolin, tampel, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, gaya yang kelima adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Gaya gravitasi dapat menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Adanya gaya gravitasi bumi menyebabkan benda jatuh ke bawah dan benda-benda yang ada di bumi tidak berterbangan. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel. Oke, apakah sudah dipahami anak-anak tentang video ini? Ada berapa gaya beragam gaya tadi? 5. Gaya apa saja? Betul. Oke, betul. Oke, kalau gitu Bapak akan kasih LKPD. Ini kerja kelompok ya anak-anak. Bapak akan membagi 3 kelompok. Ya, kelompok 1 dari Novalina sampai ke Suhana, kelompok 2 dari Juliana sampai ke Siti, kelompok 3 Afrida sampai ke Agnes. Siti mana? Oh, Siti Maestaro. Oke, disilakan anak-anak. Bapak kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakannya. Nanti akan Bapak minta satu perwakilan maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Apakah yang ada yang sudah anak-anak?
digeser kelompoknya. Ya maju. Perwakilan satu kelompok. Setiap kelompok satu orang. Ya maju. Kelompok 3. Kelompok 1. Ya. Baik, tolong dengarkan teman-temannya ya. Baik, jadi silakan kelompok 1. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu kegiatan jenis gaya. Yang pertama, mendorong diri disebut sebagai gaya dorong. Yang kedua itu buah dari telepon yang disebut gaya penetrasi. Yang ketiga, magnet menarik paku merupakan gaya magnet. Lalu ibu menarik ini itu termasuk gaya tarik. Lalu yang terakhir itu sepeda berhenti saat diangkat disebut gaya gesek. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Kelompok 1. Ada selanjutnya yang kedua. Bacakan oleh kelompok 2. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan gaya? Jawabannya adalah gaya adalah dorongan tarikan yang dapat merubah bentuk atau posisi. Yang kedua, mengapa sepeda bisa berhenti saat direm? Karena ada gaya pegas. Yang ketiga, sebutkan satu contoh pemanfaatan gaya di rumah. Ada gaya otot yaitu mengangkat tulang. Oke, selanjutnya. Kesimpulan. Dapat disimpulkan ada 5 macam gaya, yaitu gaya otot, gravitasi, magnet, gesek, dan tegas. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-temannya. Oke. Karena teman-teman sudah berani maju, Bapak Guru ada hadiah. Terima kasih ya. Oke. Baik. Bapak ingin bertanya, ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pembelajaran kita tadi? Satu orang angkat tangan. Ayo. Oke. Siti, silakan. Mai, Siti, Mai. Ya, jadi gaya itu dapat membuat kita bergerak seperti adanya gaya mendorong, gaya gesek. Oke, baik. Benar sekali. Tepuk tangan yang meriah. Jadi kesimpulan gaya adalah tarikan atau dorongan yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai jenis gaya yang dapat kita temukan, yaitu di sekitar kita seperti gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya elastis atau gaya pegas. Dengan memahami gaya, kita dapat mengenali jenis-jenis gaya dalam bentuk aktivitas sehari-hari serta memanfaatkan untuk membantu pekerjaan menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, gaya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Untuk menutup kelas pada pagi hari ini, silakan kepada Ilham untuk dipimpin berdoa. Sebelum kita meninggalkan acara, saya berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.